Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira dari Teknik Elektronika. Bagian-bagian dasar dari PLC. Yang pertama adalah input interface. Input interface merupakan masukan dari sebuah sistem PLC. Di sini terdapat instruksi-instruksi dasar seperti load, kontak NO, load not, kontak NC, N not, or not, dan sebagainya. Bagian kedua adalah prosesor. Prosesor terdapat pada Central Processing Unit. Di sini sebagai otak dari sistem PLC. Otak ini berfungsi untuk menginterpretasikan input, mengeksekusi program ataupun instruksi, kemudian mengkomunikasikannya kepada output. Kemudian bagian yang ketiga adalah output interface. Output interface merupakan keluaran atau hasil dari sebuah sistem PLC. Ini dapat berupa motor, lampu, dan sebagainya. Pada pemrograman PLC, yang sebelah kanannya terdapat output, terdapat out not, dan N. Kemudian bagian yang keempat adalah power supply. Power supply berfungsi sebagai supply tegangan pada sebuah sistem PLC. Alokasi memori area pada PLC CP1L. Yang pertama adalah CIO area. CIO area merupakan memori area yang digunakan untuk interface input-output eksternal. Contoh dari CIO area adalah 0.001. 0 yang pertama merupakan word address. 01 merupakan bit number. Pada pemrograman CIO, kita tidak perlu menuliskan CIO, cukup menuliskan word address pada angka. Kemudian work area. Work area merupakan memori yang mana hanya digunakan dalam pemrograman, tidak untuk memori terminal I/O eksternal. Contohnya W0.02. Pada work area kita perlu menuliskan alamat address wordnya yaitu W. Kemudian holding area ataupun holding relay berfungsi untuk tetap menyimpan data sebelumnya ketika daya dimatikan atau berhenti di PLC. Contohnya H0.03. H ini merupakan word address dari holding relay ataupun holding area. Kemudian data memory area. Data memory area merupakan memori area di mana data dibaca dan ditulis dalam unit. Contohnya D0.04. Kemudian timer merupakan alamat untuk memori timer yang digunakan ataupun hitung tambahan waktu. Contohnya T0.05. Kemudian counter merupakan memori area untuk counter yang digunakan. Contohnya C0.06. Kemudian data register area. Data register area merupakan memori area yang digunakan untuk pengalamatan secara tidak langsung dengan indeks register area. Ini contohnya adalah DR0.07. Di sini tidak terlihat ya. Kemudian TR area atau temporary relay area berfungsi untuk menyimpan data sementara. Contohnya TR0.08. Wiring diagram input PLC atau sistem pengkabelan dari input PLC. Di sini terdapat dua jenis sistem pengkabelan, yaitu syncing dan sourcing. Pada input, kalau syncing dia memberikan arus kepada tiap-tiap input. Kalau sourcing memberikan arus kepada common. Baik, yang kita gunakan adalah syncing. Di sini syncing polaritas negatif terhubung pada COM, kemudian polaritas positif terhubung pada tiap-tiap input. Input yang digunakan pada diagram ini adalah push button. Kemudian
salah satu kaki dari tiap-tiap push button terhubung pada kontak dari PLC, input interface dari PLC. Kemudian L1 dan L2, L1 ini terhubung dengan L atau fasa dari power supply, kemudian L2 atau N terhubung pada netral dari power supply. Itu dia sistem pekabelan input PLC. Wiring diagram output PLC atau sistem pengkabelan output dari PLC. Di sini terdapat 3 inputan, yaitu NPN, PNP, dan relay. Pada NPN kita terlebih dahulu harus melihat outputan dari NPN, yaitu berpolaritas positif. Yang kita gunakan di sini adalah sistem pengkabelan sinking, yaitu memberikan arus kepada device output. Di sini output masuk ke dalam kontak 0,0, kemudian polaritas negatif dimasukkan kepada COM, begitu juga dengan power supply, dan power supply positif masuk ke dalam polaritas positif dari sensor. Kemudian yang kedua adalah PNP. Terlebih dahulu kita harus melihat PNP, output dari keluarannya adalah polaritas negatif. Yang kita gunakan di sini adalah sistem sourcing, yaitu memberikan arus kepada PLC. Di sini output masuk ke dalam 0,0, kemudian COM berpolaritas positif, diikuti juga dengan sumber power supply positif, dan polaritas negatif dihubungkan dengan polaritas negatif. Kemudian relay. Relay di sini sedikit berbeda dari output yang lain karena relay membutuhkan daya tambahan eksternal, yaitu berupa sumber daya AC. Kemudian masuk relay, outputnya masuk ke dalam pin 03, dan COM-nya adalah polaritas positif dari power supply DC. Kemudian diikuti juga dengan COM yang berpolaritas positif dan dihubungkan kepada polaritas negatif dari power supply. Yang pertama adalah kita membuka aplikasi CX Programmer. Kita tunggu. Kemudian tampilan awalnya masih kosong dan tidak bisa kita lakukan pemrograman. Kemudian buka di file, new, kemudian masukkan device name, ini tidak boleh dengan spasi karena dia bisa error. Kemudian device type, di sini kita gunakan CP1L. Kemudian setting, pastikan CPU dengan tipe L. Kemudian biarkan yang lain dengan settingan default. Kemudian network type dengan USB yang terhubung dengan komputer USB. Kemudian setting biarkan default. Kemudian OK. Dan tampilan sudah berubah menjadi putih. Kemudian untuk melakukan work online atau koneksi online, di sini kita tekan menu PLC dan work online. Kemudian muncul komen connect to PLC. Terus ya, lalu kita tekan yes. Di sini terdapat komen bahwa port yang dipilih tidak berada atau tidak eksis, tidak terhubung pada komputer. Oke. Ketika work online berhasil, maka tampilan akan berubah menjadi warna abu-abu.
Untuk membuka program PLC, kita masukkan PLC, transfer from PLC. Jika sudah ada program PLC, jika ingin membuka program PLC baru atau yang kosong, kita tekan to PLC. Tapi karena ini tidak terhubung pada PLC, jadi tampilannya seperti ini. Baik, itu dia. Ladder diagram latching relay. Latching relay sendiri adalah hold atau menahan keadaan dari program tersebut. Itu menggunakan set dan reset. Baik, yang pertama kita masukkan loadnya. Ini kita gunakan 00. Kemudian untuk outputnya sendiri kita gunakan set. Nah, kemudian di rang yang berbeda, load, kita gunakan off, kemudian reset, dengan alamat yang sama dengan setnya. Kemudian di sini kita gunakan load dengan alamat dari latching relay. Kemudian kita gunakan keep untuk melihat keadaannya. Pada posisi ini merupakan bagian set. Kemudian ini adalah resetnya dengan menggunakan load node. Oke. Kemudian kita hubungkan. Kemudian kita akhiri. Baik, kita akan menjalankan program ini. Baik, lihat pada function block keep belum ada yang hidup. Kita akan memasukkan input. Di sini keep hidup dan reset pun juga hidup. Kemudian kita matikan. Dan kondisi pada keep masih tetap hidup. Kemudian kita tekan off atau reset. Kemudian keep mati. Kita tekan keep tekan. Baik, itulah program dari latching relay. Pertama, kita membuat rang namanya, yaitu adalah awalan, kemudian membuat loadnya, mulai, awalan, kemudian ini ada load, selesai, kemudian kita buat load, kemudian kita, ini nama programnya adalah indikator. Kemudian load awalan, kemudian block lagi untuk kita masukkan pulse.
counter, indikator, dan ini outputnya lampu merah, banyak 5. Kemudian di sini kita menggunakan load dari selesai. Oke, kemudian kita membuat indikator sensor dari load 9 sensor. Sebelumnya kita kasih nama dulu. Namanya adalah persiapan. Kemudian di sini kita akan membuat sinyal div U, div N, div N. Ini terdeteksi, dan kita membuat div N-nya, div down, dengan tidak terdeteksi. Kemudian di sini kita akan membuat sebelumnya kita dilihat dulu ya persiapan, dan kita masukkan nilai awalan lagi. Kemudian hasil counternya load, indikator. Kemudian di sini kita masukkan outputnya berupa conveyor, kemudian di bawah conveyor ada spray, kemudian
masukkan sinyal diffu-nya 100,04 deteksi, kemudian load not dari tidak terdeteksi 0, kemudian kita tambah penyikatan, kemudian untuk keluarannya adalah sikat, kemudian di sini kita tambahkan OR, kemudian sini kita tambahkan nilai dari sikatnya 0,6, kemudian sebelumnya kita masukkan timer dari waktu penyikannya sekitar 50 detik saja. Dan kita masukkan di sini time. Baik, kemudian di sini kita keluarannya adalah dryer atau pengeringan. Ini kita tambahin dulu namanya dryer pengeringan. Kemudian di sini kita setelah selesai kita masukkan div down-nya. Di sini kita akan melakukan resetan. Ini 01 finish, kemudian load mulai, dan outputnya lampu hijau. Kemudian di sini kita masukkan OR dari lampu hijau. Kemudian kita hubungkan. Sebelumnya di dryer kita kasih waktu juga. Pastikan untuk alamatnya berbeda. 50 juga. Ini berfungsi untuk menghentikan deteksi sensor. Kita tambahkan di sini waktunya. Nah. Kita tambahkan di sini load. Oke, 001. Load not-nya.
001. Kemudian baik, ini dia programnya. Setelah ini tidak terdeteksi, kita tambahkan di sini dari tidak terdeteksinya, selamat if done. Kemudian di sini juga 1 5 0 dan baik, ini dia programnya. Kita akhiri dengan N. Baik, akan kita jalankan. Baik, kita mulai. Ini akan menyala selama 5 kali. Kemudian conveyor dan spray menyala. Kemudian mobil akan masuk. Jika terdeteksi, sensor akan deteksi, melakukan penyekatan selama 50 detik. Akan dilakukan kemudian di dryer. Kemudian jika dryernya telah selesai, akan tidak terdeteksi. Baik, itu dia program pencucian dan pengeringan mobil menggunakan